Andrew Netanyahu tidak akan memberikan kesaksian hari ini setelah kesaksiannya dalam sidang korupsi dibatalkan. Pengadilan menerima pesan semalam dari tim pembela Netanyahu dan kesaksian hari ini telah dibatalkan. Sementara itu, Jaksa Agung Gali Baharap Miara mengatakan dia terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan tim pembela Netanyahu dalam persidangan untuk kemungkinan kesepakatan pengakuan bersalah. Selama tidak ada prasyarat dan proses pengadilan tetap berjalan tanpa terpengaruh. Dia bersedia menerima inisiatif Presiden Herzog untuk mencoba mencapai, kutip, kesepakatan dalam kasus tersebut. Dan sekarang kita akan langsung terhubung dengan reporter kami, Blair Sledin, untuk menjelaskan ini kepada kita. Blair, apa yang kita ketahui tentang alasan pembatalan kesaksian Netanyahu hari ini? Jadi, pengacara atau tim pembela Netanyahu semalam mengirimkan pesan ini terlebih dahulu secara lisan ke pengadilan. Dan dikatakan bahawa karena rapat kabinet yang berlangsung hingga larut malam dan juga karena besok, maksudnya hari ini, Netanyahu memiliki agenda politik dan keamanan. Mereka meminta pembatalan. Mereka juga mengatakan bahawa mereka secara bersamaan telah mengirimkan amplop tersegel ke pengadilan untuk diperiksa. Dan kemudian keputusannya adalah pembatalan kesaksian hari ini yang berarti bahawa ada alasan yang cukup dari sudut pandang pengadilan untuk membatalkan kesaksian atau sidang hari ini. Hal ini terjadi sementara Netanyahu masih memiliki sekitar 10 sidang lagi atau setidaknya 10 hari penuh untuk memberikan kesaksian. Dan saat ini kita melihat bahwa Netanyahu hampir setiap minggu meminta pembatalan untuk kesaksiannya. Baiklah, sementara itu ketika kita membicarakan kemungkinan kesepakatan pengakuan bersalah, seperti apa bentuknya? Apa saja yang sedang dipertimbangkan di sini dan apa yang sedang kita bicarakan? Sebelum kita bertanya seperti apa bentuknya, kita juga harus bertanya apakah mungkin untuk mencapai kesepakatan pengakuan bersalah seperti itu. Bagaimanapun Netanyahu sendiri tidak meminta kesepakatan pengakuan bersalah. Sebaliknya, sampai saat ini belum ada tanggapan dari kantor Netanyahu terhadap permintaan Presiden untuk mengadakan konsultasi atau negosiasi dengan pihak penuntut. Tapi dia sendiri tidak meminta kesepakatan pengakuan bersalah ini. Itu yang pertama. Kedua, masalah yang dipertaruhkan di sini adalah soal noda moral atau sesuatu yang sebenarnya akan membebani Netanyahu, yang akan mencegah Netanyahu mencalonkan diri untuk jabatan publik. Ini adalah hal terpenting bagi Netanyahu. Dia bersedia bekerja sama. Mungkin dia bahkan mengaku bersedia mengaku Allah atas satu atau dua dakwaan, tapi dia tidak mahu menerima apapun yang benar-benar akan mencegahnya mencalonkan diri untuk jabatan di masa depan. Inilah yang menjadi masalah. Ini masih menjadi masalah. Dan kita perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dalam negosiasi atau pembicaraan dengan pihak penuntut. Kantor Kejaksaan selalu mengatakan bahawa pintu mereka terbuka. Mereka hanya menunggu Netanyahu untuk meminta kesepakatan pengakuan bersalah seperti itu. Dia belum melakukannya sekarang. Dengan permintaan Presiden dan kewenangannya untuk benar-benar memberikan gerasi kepada Netanyahu, mungkin dia bisa mendorong jalan tengah, mungkin bukan gerasi penuh untuk Netanyahu, dan juga mungkin sesuatu yang benar-benar bisa diterima oleh pihak penuntut. Kita perlu menunggu dan melihat apakah dia akan berhasil dalam hal itu. Baiklah, Blair Sledin, terima kasih banyak atas pembaruan dan analisisnya.